Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Jabar. iNews Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik membahas aspirasi warga Kota Bandung saat Ramadan dan jelang Lebaran bersama Komisi 1 DPRD Kota Bandung. Bersama saya Agung Karseda selama 30 menit ke depan selengkapnya di iNews Jabar. Ya pemirsa, Ramadan ini merupakan momen yang istimewa bagi umat muslim tak terkecuali di Kota Bandung tentunya. Selama bulan ini ada saja hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat. Nah, sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Bandung tentu harus hadir di tengah masyarakat dan menampung aspirasi yang muncul. Selain itu, tentu bagaimana aspirasi itu bisa diakomodasi oleh Dewan agar diwujudkan bersama pemerintah daerah. Kalau begitu apa saja aspirasi warga saat Ramadan dan menjelang Lebaran ini? Untuk membahasnya lebih lanjut kami telah menghadirkan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Erik Darmajaya. Pak Erik, selamat malam. Selamat malam, Kang Agung sebagai presenter iNews TV Jabar dengan tagline-nya Sapa Wargi Jabar ya? Betul sekali. Ya. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila begini ya. Iya, 5 ayat salam Pancasila ya. 5. Terima kasih Pak Erik. Saya senang sekali jujur ya bisa bertemu Pak Erik hari ini begitu ya. Terlepas dari kita akan berbincang terkait dengan aspirasi-aspirasi warga, tapi melihat Pak Erik ini begitu positif dan selalu menebar senyum. Itu hal penting ya sebenarnya. Iya, terima kasih. Daripada cemberut. Karena kita wargi Kota Bandung kan terkenal dengan budayanya ya. Dengan someahnya juga. Someah, ramah. Ya. Jadi harus ingat kita wargi Kota Bandung, ramah, someah. Dan juga kita kota kreatif. Betul. Kota kreatif. Jadi jangan sampai kita semua dirusak oleh beberapa kelompok yang memang kreatifnya negatif. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi kita selalu positif, kota kreatif. Kreatif apa? Banyak UMKM, betul. Banyak musisi juga, seniman. Betul. Semua kebanyakan itu hampir 80% dari Kota Bandung. Jadi untuk wargi Kota Bandung, mari sama-sama. Kang Agung juga sebagai presenter iNews TV. Jabar TV sekarang semua saluran digital ya. Nggak ada analog. Jadi masyarakat sudah punya ini belum antena digital? Sudah pastinya. Sudah ya. Kalau yang belum itu karena nggak bisa nangkap sekarang yang antena konvensional. Dan hari ini juga menonton kita bersama nih Pak Erik. Karena kita mau ngomongin terkait dengan ya kita sebut apa ya? Keluhan, aspirasi dari warga Kota Bandung. Tadi juga sedikit sambungin, pasti dong Pak Erik harus somai, harus senyum karena kan sering ketemu dengan masyarakat langsung sebagai wakil rakyat. Dan tentunya juga pastinya sudah sering mendengarkan aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Bandung tentunya sebagai wakil rakyat Kota Bandung. Itu pertanyaan saya pertama Pak Erik terkait dengan dialog iNews Jabar hari ini. Jadi sejauh ini kan saat ini Ramadan ya, kemudian juga bentar lagi mau Lebaran gitu kan. Nah, apa aspirasi yang sudah banyak diterima oleh Pak Erik khususnya dari Komisi 1 DPRD Kota Bandung tentunya sejauh ini? Ya, jadi pertama selamat menjalankan ibadah suci, ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi berkaca juga dengan yang sebelum-sebelumnya untuk introspeksi kita diri sendiri dengan Sang Pencipta. Kan begitu tujuan mulianya. Dan kalau aspirasi tentu banyak. Yang kemarin agak mencengangkan itu, agak mengherankan itu terjadi penolakan tempat ibadah dari suatu kelompok di daerah Arca Manik. Nah itu sebagai Kota Bandung yang modern, kita bermartabat. Sejarah-sejarah itu kan harusnya sudah selesai di kota kita, Kota Bandung, kota besar, kota metropolitan. Pendiri-pendiri bangsa dulu kan sudah bersepakat mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa agama yang diakui. Ada berapa agama, Kang Presenter?
Kang Agung, di Indonesia itu yang diakui ada 6 agama. Ya, 6 agama, cuman memang dinamikanya ya saya harap di Kota Bandung tidak ada lah. Dinamika memalukan begitu dengan membawa nama agamanya masing-masing. Karena kita kota besar, kita sudah menjalin keberagaman dan toleransi itu sudah beratus-ratus tahun kan. Nah, tiba-tiba ada beberapa kelompok yang merusak itu. Nah, untuk warga Kota Bandung, mari kita solid, kuat, bersama. Nah, tadi kembali ke itu salah satu yang ditangani komisi. Satu ya? Ya, komisi 1 kan, hukum dan pemerintahan. Betul. Itu salah satu yang terjadi pada bulan Ramadan ini. Karena kadang-kadang hasil kita temu masyarakat itu, kita selalu melontarkan pertanyaan, dan hampir 95% masyarakat Kota Bandung itu lupa dengan hukum negara. Yang dipakai itu kebanyakan 95% itu hukum agama. Hukum agama itu dipakai, kalau hukum negara itu kadang-kadang cuek, tidak tahu, tidak mau tahu, atau kadang-kadang nggak tahu sama sekali. Jadi yang dipakai hukum agamanya masing-masing. Nah, itu menjadi bahaya laten ya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ya, sesuatu yang harusnya tidak terjadi lagi ya, tidak ada harusnya intoleransi jelas, seperti itu ya. Jelas. Apalagi di Kota Bandung yang someah tadi di awal kita udah sebut ya, someah. Agamis. Agamis. Ya, jangan disalahartikan. Agamis itu tujuannya mulia, tapi kan kadang-kadang suka disalahartikan itu. Jadi multi tafsir. Betul. Ya. Selain itu, apalagi aspirasi yang sejauh ini sudah ya dari masyarakat banyak ya, kadang-kadang urusan pribadi juga dilempar kepada anggota dewan di dapilnya kadang-kadang, dan mau nggak mau kita harus akomodir. Tapi tidak serta-merta diakomodir, karena kita bukan memanjakan tapi mendidik, Kang. Yes. Ya. Karena kita tidak mau masyarakat Kota Bandung itu sangat bergantung kepada pemerintah. Jadi kemandirian ya. Harus jadi masyarakat itu sebetulnya pola pemerintah itu yang sebetul-betulnya itu hanya sebagai regulator. Regulator itu atau memberi aturan, regulasi, otoritas cukup. Lain-lain silakan masyarakat mandiri. Tapi sekarang yang terjadi kan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada pemerintah. Jadi bantuan semuanya diambil, apa semua ke pemerintah. Kan gitu. Oke, jadi menurut Pak Erik, bansos seperti ini sebenarnya kurang mendidik begitu ya? Ya, bansos plus minus ya. Kita tahan dulu. Itu menjadi salah satu bahasan kita, karena pasti itu adalah salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat tentunya selama ini, khususnya dari Komisi 1 DPRD Kota Bandung yang menyerap hal tersebut. Dan nanti kita akan bahas terkait bagaimana nih cara Pak Erik untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat tersebut, dan apa sih kendala-kendala yang sejauh ini dirasakan. Di segmen selanjutnya Pak Erik. Kita tahan terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama iNews Jabar. Oke,